Halo, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi sisi kelam sejarah manusia melalui beberapa eksperimen mengerikan yang pernah dilakukannya yang penuh dengan kontroversial. Tapi sebelum itu, di sini saya mengucapkan terlebih dahulu selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah bagi yang menjalankan. Semoga senantiasa diberi keberkahan di bulan Ramadan ini dan dilancarkan terus rezekinya. Sejarah riset ilmiah, kita menemui banyak momen yang mencerminkan ambisi pengetahuan manusia, tetapi juga mengungkapkan sisi kelamnya. Sejumlah eksperimen pada manusia, baik yang dilakukan dengan tujuan ilmiah maupun ideologis, telah menghadirkan dilema etika dan kebijakan. Melalui sejarah ini, kita dapat mengamati ketegangan antara keinginan untuk memahami manusia secara lebih mendalam dengan harga yang harus dibayar oleh subjek eksperimen yang tak jarang menjadi korban. Percobaan Milgram. Percobaan Milgram atau dikenal juga sebagai percobaan kepatuhan kepada otoritas adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh Stanley Milgram, seorang profesor psikologis dari Universitas Yale, untuk mencari tahu sampai sejauh mana orang-orang akan mematuhi figur otoritas ketika disuruh untuk melakukan hal yang berlawanan dengan hati nurani dan berbahaya. Peserta dari percobaan ini dicari melalui sebuah iklan di koran lokal yang mengumumkan bahwa dibutuhkan orang untuk berpartisipasi dalam sebuah studi tentang memori. Sebagai kompensasi, setiap peserta menerima uang sebesar $4. Iklan tersebut juga menyebutkan profesi-profesi apa saja yang diharapkan untuk berpartisipasi. Percobaan pun berjalan setelah didapatkan total 40 partisipan. Setiap partisipan mengambil undian yang tanpa mereka ketahui selalu bertuliskan guru, dan partisipan lainnya yang sebenarnya adalah aktor bertindak sebagai murid. Kemudian guru dan murid ini masuk ke ruangan yang berbeda. Tugas dari guru adalah membacakan rangkaian soal dan murid menjawab dengan menekan tombol pada mesin yang disediakan. Apabila jawaban yang diberikan salah, maka guru harus memberikan tegangan listrik kepada murid tersebut. Tegangan listrik tersebut bertahap, mulai dari 15 volt hingga 450 volt, dan diberikan label mulai dari tegangan rendah, tegangan sedang, hingga bahaya atau biasa disebut tegangan listrik fatal. Sedangkan 2 volt tertinggi bertuliskan XXX. Ketika mencapai level 300 volt, murid akan mengetuk-ngetuk dinding, memohon agar percobaan dihentikan. Di atas 300 volt, murid akan diam dan menolak untuk menjawab pertanyaan yang lalu oleh penguji akan dianggap sebagai jawaban yang salah, sehingga tegangan listrik ini harus diberikan. Sampai tingkat tegangan listrik mana, partisipan berhenti menjadi ukuran dari kepatuhannya terhadap otoritas. Dari 40 orang yang menjadi peserta percobaan ini, sebanyak 26 orang memberikan tegangan tingkat tinggi, sementara 14 orang berhenti sebelum mencapai tingkat paling tinggi. Rock house. Answer. Wrong. 150 volts. Answer horse. Studi sifilis Tuskegee. Eksperimen Tuskegee adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pelayanan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat atau Public Health Service. Dari tahun 1932 hingga 1972, eksperimen ini berfokus pada pemahaman alam penyakit sifilis dan dampaknya pada tubuh manusia. Namun, eksperimen ini menjadi kontroversial dan sangat tercela karena melibatkan kelompok yang rentan, yaitu komunitas Afrika Amerika di Tuskegee, Alabama. Dalam eksperimen ini, sekitar 600 pria yang mayoritas adalah petani miskin. Dari kelompok ini, sekitar 399 orang telah terinfeksi oleh bakteri penyebab sifilis sebelum studi ini dimulai. Sayangnya, para peserta eksperimen ini tidak diberikan informasi lengkap mengenai penyakit yang mereka alami dan tidak diberikan pengobatan yang efektif. Setelah penemuan antibiotik seperti penisilin tersedia pada tahun 1940-an, bahkan para peserta diberitahu bahwa mereka sedang menjalani perawatan kesehatan. Sementara kenyataannya,
Mereka dibiarkan menderita penyakit sifilis tanpa intervensi yang sesuai. Eksperimen Tuskegee dihentikan pada tahun 1972 setelah mendapatkan perhatian publik dan kritik yang kuat. Kejadian ini menjadi tonggak penting yang dalam perubahan etika penelitian medis dan mengarah pada pengembangan pedoman etika yang lebih ketat untuk melindungi hak dan kesejahteraan partisipan penelitian. In exchange for participating, they were promised free medical exams, hot meals, and a burial stipend. Percobaan penjara Stanford adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh Philip Zimbardo di Universitas Stanford pada 1971 untuk mempelajari perilaku orang-orang biasa yang ditempatkan dalam penjara buatan. Zimbardo mencoba mencari tahu apa yang terjadi apabila orang-orang normal ditempatkan dalam situasi yang memungkinkan mereka untuk berbuat kejam. Subjek dari percobaan ini adalah 24 orang mahasiswa yang tidak memiliki catatan kriminal dan sehat secara psikologis. Dalam penjelasan yang diberikan kepada para mahasiswa tersebut yang melamar menjadi sukarelawan, Zimbardo menyatakan bahwa masalah yang ingin dipelajari adalah terciptanya situasi psikologis melalui manipulasi lingkungan fisik, serta bagaimana suatu label yang dikaitkan pada seorang mampu mempengaruhi perilaku orang tersebut. Percobaan ini dilakukan di sebuah penjara buatan di Fakultas Psikologi di Universitas Stanford. Penjara tersebut dibuat menyerupai penjara sungguhan, dengan sel penjara yang gelap tanpa adanya jendela dan tanpa adanya jam sehingga para subjek percobaan tidak mengetahui waktu yang telah berlalu. Selanjutnya, seluruh percobaan ini dilakukan persis seperti kejadian nyata. Para sukarelawan yang telah ditetapkan menjadi tahanan didatangi ke rumahnya dengan mobil polisi sungguhan, ditangkap, digeledah dan diborgol di depan umum. Sesampainya di penjara, mereka digeledah lagi dengan menelanjangi masing-masing tahanan, kemudian dimasukkan ke dalam sel penjara dengan ditutup matanya dan dibiarkan beberapa saat. Pada awalnya, percobaan ini direncanakan untuk berlangsung selama 14 hari. Namun pada hari yang ke-6, percobaan ini terpaksa harus dihentikan karena perilaku para penjaga penjara yang semakin kejam dan para tahanan yang mengalami tekanan secara emosional. Hanya dalam waktu 1 hari, subjek percobaan menjiwai perannya masing-masing, sehingga penjaga dan tahanan seolah-olah itu bukan eksperimen dan mereka berada dalam penjara asli. Pada hari kedua, beberapa tahanan memohon untuk dikeluarkan dari tempat tersebut. Bahkan dalam waktu 5 hari terdapat 10 orang tahanan yang dibebaskan. Percobaan ini dihentikan setelah mendapatkan protes dari psikolog Universitas California Berkeley bernama Christina Maslach. The extent to which the prison dynamic corrupts the guards shocks both the prisoners and Dr. Zimbardo himself. The guards clearly no longer regard the Eksperimen manusia Nazi. Eksperimen manusia Nazi adalah serangkaian eksperimen medis terhadap sejumlah besar tahanan, terutama orang-orang Yahudi dari seluruh Eropa. Namun dalam beberapa kasus, eksperimen ini juga dilakukan terhadap orang Rom atau Romania, tawanan perang Soviet dan orang cacat Jerman non-Yahudi yang dilakukan oleh rezim Jerman Nazi di dalam kamp konsentrasi pada awal 1940-an, khususnya selama Perang Dunia Kedua. Para tahanan dipaksa untuk berpartisipasi untuk eksperimen ini. Tidak ada di antara mereka yang bersedia untuk menjadi sukarelawan. Biasanya eksperimen medis ini akan berakhir dengan kematian, infeksi atau cacat permanen. Selama rezim Nazi di Jerman 1933 sampai 1945, terjadi sejumlah eksperimen mengerikan pada manusia, terutama di kamp konsentrasi. Ilmuwan Nazi terutama Joseph Mengele yang dikenal sebagai dokter kematian melakukan berbagai eksperimen yang sangat kejam dan tidak etis terhadap tahanan kamp, termasuk anak-anak dan bayi. Berikut adalah beberapa contoh eksperimen yang dilakukan pada masa itu. Eksperimen pada anak-anak kembar. Mengele terlibat dalam eksperimen genetika yang mengerikan pada anak-anak kembar di kamp Auschwitz. Anak-anak ini seringkali menjadi korban uji coba kekejaman, termasuk pemberian obat-obatan dan operasi tanpa anestesi. Eksperimen suhu ekstrim. Tahanan di kamp konsentrasi digunakan sebagai objek uji coba untuk mengukur toleransi manusia terhadap suhu ekstrim.
Mereka dipaksa berada di dalam air beku atau eksposur panas yang berlebihan, menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan. Eksperimen pengaruh gas beracun. Beberapa tahanan dipaksa untuk menghirup gas beracun seperti sianida. Eksperimen ini bertujuan untuk menguji efektivitas gas beracun sebagai metode pembunuhan massal. Eksperimen sterilisasi paksa. Tahanan dijadikan subjek sterilisasi paksa, di mana mereka dioperasi untuk mencegah reproduksi tanpa persetujuan mereka. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan eugenika Nazi untuk menciptakan ras murni. Unit 731. Pada tahun 1932, Ishishiro mendirikan suatu laboratorium pencegahan epidemik di Sekolah Medis Militer Tokyo dan Unit Togo di desa Bei-in-ho, sebelah tenggara kota Harbin. Jadi Ishishiro ini adalah seorang perwira medis, ahli mikrobiologi, direktur di Unit 731, satu unit senjata biologis pada Angkatan Darat Kekaisaran Jepang yang terlibat dalam eksperimen manusia yang sering mematikan dalam konflik perang antara Tiongkok dan Jepang. Sebelumnya laboratorium dari Unit Togo ini sempat ditutup pada tahun 1934 karena 12 orang tawanan perang dari fasilitas tersebut. 2 tahun kemudian, Unit Togo dibuka kembali dan berganti nama menjadi Departemen Pencegahan Epidemik Tentara Kuantum, dan pada tahun 1940-an diubah kembali menjadi Departemen Pencegahan Epidemik dan Purifikasi Air dan berevolusi menjadi Unit 731 pada tahun 1941. Unit 731 melakukan eksperimen pembuatan senjata biologi dengan menginfeksi tawanan perang dengan pes, antraks, kolera, wabah demam berdarah, radang dingin atau frostbite, dan bahkan penyakit menular seksual. Walaupun sulit untuk mengetahui jumlah korban yang meninggal, diperkirakan sekitar 3.000 tawanan perang meninggal dunia akibat eksperimen yang dilakukan Jepang ini. Para dokter yang bertugas di Unit 731 melakukan perbanyakan bakteri atau virus patogen pada organ tubuh manusia, kemudian menyebarkan ke warga desa sekitar. Ketika telah didapatkan jumlah patogen yang mencukupi, organ tubuh tersebut didapatkan dari hasil pembedahan tubuh tawanan. Berbagai pembedahan bagian tubuh dilakukan untuk melihat efek dari suatu senjata biologi. Namun pembedahan dan eksperimen yang dilakukan Jepang berlangsung dengan sadis. Di antaranya adalah transfusi darah binatang ke manusia, pemecahan bola mata, pemotongan anggota tubuh dan menyambungkan kembali ke sisi yang berlawanan, hingga percobaan pada bayi dan anak kecil yang menyebabkan kematian. Untuk melihat efek dari penyakit yang tidak dirawat, Jepang menginfeksi pria dan wanita dengan sifilis, membekukan manusia kemudian dicairkan kembali untuk mempelajari efek membusukan daging, menempatkan manusia pada ruangan bertekanan tinggi, dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya. Mayat-mayat korban yang telah diambil organ dalamnya kemudian dibuang dan dibakar dengan krematorium. Dalam video ini kita telah mengeksplorasi eksperimen mengerikan dalam sejarah penelitian manusia. Melalui contoh-contoh ini kita menyadari pentingnya etika dalam ilmu pengetahuan. Mari kita belajar dari kesalahan masa lalu dan berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dalam setiap penelitian yang kita lakukan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tetap update dengan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.